Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin walhamdulillahilladzi ja'ala syahrul ramadhan syahrul mubarak wa syahrul rahmah wa syahrul maghfirah wa anzala fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Shaimin shaimat yang dirahmati oleh Allah, melanjutkan bahasan kita tentang tawakal. Bagaimana menempatkan ketawakalan itu, saya coba ambilkan contoh pada saat Nabi melaksanakan perang Uhud. Dan ketika para umat Islam yang dipimpinnya itu berebut ghanimah atau harta rampasan, sehingga kadang-kadang lupa kemudian batasan-batasan itu sebagaimana yang Rasulullah tegaskan dan lain sebagainya. Artinya ada pelanggaran-pelanggaran etika atau kapasitasi terhadap pembagian ghanimah itu. Nah, maka saat itu ada kecenderungan Nabi kita Muhammad SAW dituntut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bersikap arif, gitu kan. Maka oleh karena itu Allah berfirman di dalam surat Ali Imran pada ayat yang 159, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau faddan ghalidul qalbi lam faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Nah, ayat ini menyebutkan bahwa ada wilayah-wilayah Allah, ada wilayah-wilayah manusiawi atau yang disebut dengan hakullah wa hakul adami. Allah memberikan wilayah kepada kita itu ada 3 hal. Yang pertama adalah himmah. Himmah itu keinginan, kecenderungan. Kalau Allah membahasakan di ayat yang ini, hubbus syahwah minan nisa wal banin. Zuyyina lin-nasi hubbus syahwah. Jadi hubbus syahwah itu keinginan untuk memperoleh sesuatu, memenuhi sesuatu kebutuhan. Nah, jadi seseorang itu harus ada keinginan, ya, ingin makan, ingin minum, dan lain sebagainya. Sehingga setiap dalam kondisi tertentu keinginan itu pasti muncul karena akibat dari sebuah apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita butuh nutrisi, maka ketika nutrisi terlambat kita merasa lapar, itu salah satunya. Nah, yang kedua adalah tadbir. Kalau kita sudah mengungkapkan keinginan kita, maka kita punya akal. Kita punya akal itu bagaimana merancang sebuah proses untuk memenuhi apa yang jadi kebutuhan kita. Misalnya kita makan, apa yang harus kita lakukan untuk bisa makan? Kita mencari beras. Nah, kalau kita bagaimana mendapatkan beras, kita beli atau menanam, atau itu namanya tadbir perencanaan. Jadi sebuah perencanaan sebagaimana kita kepingin bikin rumah. Rumah itu ya direncanakan, digambar, dihitung secara bisteknya berapa dan lain sebagainya. Kemudian setelah tadbir itu masuk pada pikiran kita, maka yang tingkat ketiga itu adalah ikhtiar. Ikhtiar itu adalah menjalani sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kita. Gitu. Nah, yang keempat itu takdir. Nah, masalahnya yang 3 itu adalah wilayah kita, yang 1 adalah wilayah Allah. Jadi himmah, tadbir, dan ikhtiar itu wilayah manusia. Nah, itu bukan wilayah Allah. Karena Allah tidak perlu ikhtiar. Karena Allah tidak perlu cita-cita. Allah punya konsep. Yang kita punya cita-cita itu adalah kita fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Tapi Allah penyedia, dialah Rob. Nah, ini ya, ketika takdir itu tidak semua ikhtiar yang didasarkan atas takdir dan himmahnya seseorang itu sampai sesuai dengan ikhtiarnya. Kadang-kadang kita sudah ikhtiar, ternyata takdirnya berbeda.
Dan kadangkala Allah meliputi kita dengan takdir yang tidak diawali dengan himmah, tadbir, dan ikhtiar. Nah, gitu. Misalnya seseorang dua orang yang bersamaan, ya, yang satu orang dia menggotong sebuah pohon singkong, kemudian dia tanam, terus temennya atau tetangga sebelahnya dia ingin nanam apa, nanam pohon singkong gitu ya, paling tidak nanti bisa panen lah beberapa bulan. Nah, akhirnya yang teman satunya itu ya saya minta beberapa batang lah, kebetulan ada sekitar satu baris lah, bisa saya tanam 10 batang gitu kan. Nah, sementara yang tadi yang banyak itu dia satu petak gitu. Ketika pada masa yang sama singkong itu sudah bisa dipanen, yang banyak nanam banyak satu petak tanah itu dia keinginannya untuk menjual, dia ingin beli ini dan lain sebagainya. Sementara yang satu yang 10 dia ada sekitar tanah cukup dengan 10 batang, dia menanam hanya ingin dinikmati enak kali. Pas saat itu hujan gerimis. Maka yang cuman punya 10 batang itu dia cabut satu, keinginannya pagi-pagi itu hujan gerimis, dia rebus singkong, dia minum kopi, enak gitu. Tiba-tiba ketika dia jalan dari tempat mencabut singkong itu ada mobil lewat mendahului dia, melihat dia menggotong pohon singkong berikut buahnya itu, dia buka kaca, "Pak, singkongnya dijual enggak?" Gitu kan. Nah, "Oh enggak Bu, rencananya ini akan saya konsumsi sendiri." "Enggak, saya sudah beberapa kali kepingin sekali singkong. Bagaimana kalau itu saya beli?" "Waduh, saya kan." "Enggak, gini aja, Bapak menyambut lagi, itu saya beli 50.000. Hanya satu pohon beberapa biji singkong itu." Nah, sementara yang satu petak itu, dia sejak sore dia sudah cabutin, dia karung, dia bawa ke pasar. Nah, saat hujan gerimis itu mungkin dia sedang menungguin singkong. Ternyata di pasar yang sudah merencanakan sejak awal untuk mendapatkan keuntungan, ternyata belum ada yang beli. Tetapi satu sebatang yang ingin dimakan sendiri, tapi dia tidak tidak niat menjual, tapi terbeli. Nah, inilah yang disebut dengan takdir. Artinya, semua ikhtiar kita itu belum tentu bisa menyampaikan apa yang menjadi keinginan kita. Tetapi yang meliputi hal itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, namun usaha orang yang dengan salah satu petak dia tanam singkong itu, dia seperti dia sudah berusaha sesuai dengan kapasitasnya, dan dia bila itu disandarkan kepada Allah maka itu sebuah amal gitu. Tetapi kalau disikapi dengan kecewaan maka hilanglah semua sia-sia. Nah, begitu yang mencabut satu batang singkong terbeli dengan 50.000 yang luar biasa, maka dia inilah min haitsu la yahtasib. Itu kehendak Allah. So'imin so'imat rahimakumullah. Jadi kembali kepada ayat tadi, "Fabima rahmatin minallahi lintalahum walau fadlan ghalidhal qalbi lam faddu min haulik." Ya Muhammad, karena rahmat Rasulullah melalui inspirasi dari hati dan perasaanmu, sehingga engkau arif bersikap kepada pasukan perang saat itu. Kalau kamu kekeh atau tidak teguh hati, kamu marah, gitu kan, mau benci, walau faddan ghalidhal qalbi, lang faddu min haulik, maka itu akan membuat suasanamu sekitarmu itu akan membenci dirimu, sehingga mereka nggak suka dengan dirimu, engkau sendiri dalam keadaan kesendirian. Maka oleh karena itu Allah memerintahkan, "Fa'fu anhum wastaghfir lahum." Karena kapasitas kita ini untuk bisa mendapatkan rahmat Allah itu adalah memaafkan dan memohonkan ampun atau mengampunkan kesalahan orang lain. Nah, kemudian hal-hal yang berkaitan dengan urusan dunia, wasyawirhum fil amri, maka bermusyawarahlah. Artinya dengan dasar-dasar i'tiqad, dengan akhlak, kearifan, maka lakukan itu sebagai wilayah kemanusiaan. Artinya Allah memberikan wilayah kita pada di situ.
setelah menjadi keputusan, entah berapa pertimbangannya yang memutuskan yang iya itu 50% atau yang separuhnya tidak, atau setuju dan tidaknya, maka setelah faida azamta, apabila sudah kau lakukan, bertawakallah kepada Allah, maksudnya andai kata itu dikembalikan kepada si orang yang mencabut satu batang singkong itu tiba-tiba terbeli dengan harga yang mahal, akhirnya dia bisa mencukupi keluarganya dengan uang 50.000 itu. Maka dia bertawakal dengan rasa syukurnya kepada Allah. Alhamdulillah, saya nggak niat ngejual singkong, malah singkong dibeli dengan harga yang cukup mahal. Sementara yang berkarung-karung yang di pasar tidak membeli, maka dikembalikan. Ya, saya sudah berupaya, tapi takdir ada di tangan Allah Subhanahu. Nah, berserah diri inilah di antara bentuk bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah contoh ketawakalan Nabi kita Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, ya, menggunakan fabima rahmatin minallahi linta lahum. Maka karena memang Allah memerintahkan kepada Nabi, dan Nabi juga mengindahkan perintah Allah untuk selalu berwelas asih kepada sesama, kepada umatnya, kepada pasukan perangnya, sehingga dia bisa menahan diri dari kemarahan-kemarahan atau kebencian atas perilaku umatnya. Sama dengan kita dengan keluarga, sama dengan kita teman kita, sanak famili kita. Kalau kita selalu mengumbar kebencian, misalnya di bulan Ramadan ini harus kita lepaskan itu keterikatan itu, kebencian itu. Maka ini sama dengan kita bertawakal dengan puasa. Semoga puasa ini bisa menghantarkan diri kita menuju ketawakalan yang hakiki. Barakallahu li wa lakum. Astaghfirullah, innallaha ghafurur rahim. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.